Makasih ya. Puji Tuhan, ketemu lagi dalam sebuah acara yang sangat istimewa. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah yang merupakan bagian kebutuhan yang paling esensial dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, hal yang tidak dapat dipungkiri, sebuah kenyataan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Bahkan peristiwa ini merupakan peristiwa yang telah mengglobal dan hampir tidak ada negara yang tidak terkena atau terpapar dengan virus corona yang sekarang booming hari-hari ini. Termasuk di negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai. Apakah ini sesuatu yang menjadi kebetulan? Ataukah kita harus mencari siapa yang menjadi penyebab dan apa faktor penyebab? Saya kira kita tidak perlu bergelut untuk mencari siapa yang bersalah ataupun negara mana yang harus bertanggung jawab sehingga terjadinya keadaan seperti ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara pada malam hari ini adalah kita sebagai orang percaya yang memiliki iman yang begitu kuat, karena iman Kristiani bukan iman yang datangnya dari cerita-cerita dongeng dan lain sebagainya. Di sebuah televisi saya katakan bahwa iman Kristiani itu adalah iman yang datangnya dari firman Allah. Dan kita tahu betapa dahsyatnya firman Allah. Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di kota Roma, pasal 1 adalah pasal yang menulis tentang semua ciptaannya dan siapa sang penciptanya, sehingga tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang beralasan untuk tidak kenal siapa pencipta alam semesta ini. Karena dengan melihat apa yang diciptakan, langit, bumi, laut, dan darat, dan semuanya ada sang penciptanya, sehingga siapapun juga tidak ada seorang pun yang bisa berdalih mengatakan tidak ada sang pencipta. Nah, kalau firman Allah itu begitu dahsyat dan iman dahsyatnya iman saudara dan saya. Iman Kristiani yang tertuju kepada Yesus Kristus adalah iman yang betul-betul berasal dari firman. Di tengah-tengah keadaan yang hari-hari ini masih mencekam kita semua, maka sekali lagi saya ingin untuk menyampaikan kepada saudara bahwa kita mempunyai pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Mengapa? Karena dalam keadaan apapun juga kita mempunyai Yesus Kristus. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan kita, tetapi juga Dia adalah Gembala yang baik buat kita. Nah, saya ingin untuk menyampaikan apa yang ditulis oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur pasal 23. Bagi bangsa Israel, kitab Mazmur pasal 23 merupakan mahkota dari kitab Mazmur. Karena di situ kita bisa melihat bagaimana Raja Daud mengungkapkan. Kalau kita cermati dan menggali lebih dalam lagi, akan kita melihat filosofi yang terungkap dari kitab Mazmur pasal 23. Kita baca ayat-ayat ini dan saya hanya ingin mengambil satu ayat awal, yaitu ayat 23. Tertulis demikian.
Perikopnya, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita membaca Alkitab, dan jelas sekali, Raja Daud dia tidak mengungkapkan sesuatu dalam pernyataannya tanpa dasar pengalaman. Kalau kita korek ke belakang, siapa Raja Daud itu? Dia betul-betul adalah seorang gembala. Ketika Allah mengutus Nabi Samuel untuk berangkat pergi ke Betlehem, melantik mengurapi satu di antara anak Isai, maka kita akan mendapatkan bagaimana hebatnya, luar biasanya keberadaan Daud di mata Tuhan. Ketika itu Saul telah tertolak di hadapan Allah. Saul dia pergi ke perempuan di desa Endor untuk bertanyakan hal-hal yang akan terjadi ke depan. Yang semestinya dia tidak harus pergi kepada perempuan Endor, tetapi kepada Allah. Nah, itulah Saul yang membangkitkan amarah dan kecemburuan Allah adalah ketika Saul dia berangkat ke desa Endor, bertanya kepada seorang perempuan dukun. Nah, kita tahu dalam Alkitab bahwa Allah kita adalah Allah cemburuan adanya. Ketika kita beralih kepada orang lain, kepada siapa saja, kepada apa saja, pengharapan kita, andalan kita bergeser dari Tuhan, itulah saatnya kita membuat Allah cemburu, seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Nah, ketika Saul telah tertolak di hadapan Allah, Allah mempersiapkan seseorang yang nantinya akan menggantikan Raja Saul. Apa yang Allah lakukan itu sangat tidak masuk di akal. Artinya tidak dapat dicerna dengan akal pikiran kita. Betapa tidak. Ketika Allah menyuruh Nabi Samuel ke Betlehem untuk melantik mengurapi satu di antara anak laki-laki Isai, dan kalau kita baca pada waktu itu perang antara Israel dengan Filistin itu terus berkecamuk. Nah, di antara anak laki-laki Isai, yang pertama, kedua, dan ketiga adalah tentara. Mereka ini adalah bagian dari tentara Israel. Pada waktu Allah mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi satu di antara anak Isai untuk menjadi raja kelak, Nabi Samuel pergi. Dia menemui Isai, menyampaikan tujuannya datang ke rumah Isai. Kemudian terjadilah prosesi di mana Samuel harus mengurapi satu di antara anak laki-laki Isai. Tetapi semua yang ada di dalam rumah Isai, satu pun tidak dikehendaki oleh Allah. Allah tidak menggerakkan hati dari Nabi Samuel untuk melantik satu di antara mereka, yang notabene adalah kakak-kakak atau abang-abang dari Daud. Sama sekali tidak. Lalu kemudian akhirnya Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini semua anakmu ataukah masih ada yang lain? Kata Isai, masih ada. Tetapi dia sedang berada di padang rumput Sikem, menggembalakan, menjaga
kawanan ternak milik orang tuanya. Gitu. Lalu kemudian Allah katakan kepada Samuel, ketika Samuel disuruh untuk pergi ke Sikem, ke Bethlehem. Tetapi pada waktu itu Daud sedang berada di Sikem, di padang rumput Sikem. Kerjaannya adalah menggembalakan kawanan ternak milik orang tuanya. Tetapi ada hal yang istimewa. Sementara menjaga kawanan ternak milik orang tuanya, dia memainkan kecapi, memuji Tuhan. Nah, ketika Daud dipanggil, dihadapkan kepada Samuel, Alkitab menulis dia masih bocah, pipinya masih kemerah-merahan dan elok parasnya. Kita tidak bisa terka, kita tidak bisa duga atau mencari tahu mengapa Allah jatuh hati kepada Daud yang notabene masih bocah, pekerjaannya hanya seorang gembala yang nanti kelak akan menggantikan Raja Saul menduduki takhta kerajaan Israel. Tetapi itulah Allah. Kemudian Raja Daud atau Daud ketika itu diurapi, dilantik oleh Nabi Samuel. Pertanyaannya, apakah dia serta-merta langsung naik menjadi seorang raja? Tidak. Ada proses waktu dan pengalaman yang harus dia alami, yang akhirnya betul-betul apa yang Allah rancang bagi Daud menjadi kenyataan. Dia melewati masa-masa sukar dan banyak perkara-perkara yang sukar dialami. Dia lari dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari goa ke goa. Tetapi itulah Allah, ketika dia sudah merancang sesuatu untuk seseorang, apapun juga yang menghalangi tidak dapat membendung karya Allah untuk mewujudkan rencananya. Akhirnya Daud dilantik menjadi raja. Walaupun dalam kurun waktu yang sekian lama kemudian baru dia duduk di atas kursi kerajaan Israel. Nah, bagian daripada kitab Mazmur yang banyak ditulis oleh Raja Daud, dia mengungkapkan pengalaman pribadinya berdasarkan dari profesinya semula, yaitu seorang gembala. Kata gembala dalam bahasa aslinya, khususnya bahasa Ibrani, itu menggunakan kata ra'ah. Padanan dalam bahasa Yunani yaitu poimen. Artinya gembala menyediakan segala-galanya untuk domba-dombanya. Menjaga, merawat, melindungi, memberi makan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur 23 dan coba kita ungkapkan, kita selidiki, kita coba eksposisi, kita akan temukan filosofi yang begitu luar biasa di dalam Mazmur pasal 23. Di mana filosofinya? Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, seolah-olah Daud bercerita kepada orang lain tentang siapa Tuhan itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku, Dia membimbing aku, Dia menuntun aku. Baru ayat 4 sampai 6 dia bicara ke diri sendiri, langsung kepada Allah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak merasa takut karena Engkau
Jadi hal ini menunjukkan posisi Daud bicara langsung kepada Allah. Engkau menyertai aku, dan sebaliknya, seterusnya. Tetapi ayat 1 sampai ayat 3 seolah-olah dia bersaksi kepada orang lain bahwa dia. Nah, kembali kita lihat ayat pertama, bagaimana peran Tuhan yang dinyatakan oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita coba lihat dalam Injil Yohanes pasal 10, kita akan temukan di sana pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus. Lalu kita lihat di dalam ayat ini, misalnya ayat 11 ditulis begini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau dalam pernyataan Raja Daud, Mazmur 23 ayat 1, aku takkan kekurangan suatu pun. Saya coba mengambil dalam terjemahan yang lama, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan suatu apapun. Itu bahasa terjemahan lama. Artinya, kalimat itu secara implisit memberikan sebuah pernyataan jelas bahwa kalau Tuhan memelihara kita, kita tidak kekurangan apapun juga. Allah kita dalam Yesus Kristus tidak pernah terganggu dan tidak terpengaruh dengan apapun juga yang terjadi dalam dunia ini. Amin. Dia tidak pernah bergeser dari keberadaannya. Kalau kita berkata bahwa Tuhan itu tidak berubah, dalam kitab Ibrani menulis, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, merupakan tulisan Rasul Paulus, ditulis untuk jemaat orang-orang Ibrani yang telah berpindah dari agama Yahudi menjadi orang-orang penganut Kristus dalam agama Kristen. Yesus tidak pernah berubah. Kata ini menunjukkan keberadaan Yesus yang adalah Allah. Dia tidak pernah berubah karena keadaan terjadi. Kalau kita lihat sekarang dengan bergeraknya begitu cepat virus corona dari negara ke negara yang lain, dari daerah ke daerah yang lain, begitu cepat pergerakan penularannya, dan hampir semua tatanan hidup manusia berubah. Dunia pendidikan berubah, dunia bisnis berubah, dunia keagama pun berubah. Yang biasanya ibadah di rumah ibadah yang sudah tersedia, lalu kemudian harus ibadah secara online atau live streaming dan lain sebagainya. Dan ini terasa sampai sekarang. Berubah semuanya. Apakah Yesus berubah? Tidak berubah. Dia tidak berubah karena dia Allah. Nah, dalam ayat yang kita baca, Yesus memberikan pernyataan, akulah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara sekalian, pernyataan daripada Daud mengenai Tuhan adalah gembala adalah ungkapan hati dan perkataan yang berangkat dari pengalaman sendiri. Pada waktu Daud, dia melamar untuk berhadapan dengan Goliat. Apa yang dia ceritakan? Dia hanya seorang gembala kawanan ternak. Tetapi dia berkata, ketika saya sedang menggembalakan kawanan ternak milik orang tuaku, datang serigala, datang singa, dia halau, dia bunuh.
Bukankah singa dan serigala adalah binatang buas? Lalu siapa Daud? Coba kita pikir. Masuk di akal enggak seorang bocah bisa mengalahkan serigala, bisa mengalahkan singa? Artinya di balik peristiwa itu ada taruhan. Taruhannya adalah nyawanya demi domba-dombanya. Jadi tidak salah kalau Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian kita coba sandingkan dengan pernyataan dari Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, bagi kita umat Kristiani, pernyataan Yesus ini bukan hal yang biasa-biasa saja, bukan hal yang amanah bisa terjadi, sudah terjadi. Dia sudah berkorban bagi kita. Dia sudah memberikan seluruh hidupnya. Peristiwa Taman Getsemani sampai ke Golgota adalah rangkaian satu, bukan hanya bersifat sebuah narasi belaka, tidak. Tertulis dalam Alkitab dan itu sudah terjadi secara nyata. Yesus telah korbankan nyawanya untuk kita sekalian sebagai domba-dombanya. Nah, kalau nyawanya saja dia korbankan untuk kita, masakan yang lain dia tidak bisa atasi, kebutuhan-kebutuhan kita dia tidak atasi. Amin. Beda saudara, kebutuhan dan keinginan. Kalau bicara soal keinginan, wah mari kita coba munculkan semua yang kita inginkan. Kita ingin punya ini, punya itu, punya ini. Apakah itu merupakan kebutuhan? Tidak. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita. Coba di tengah-tengah keadaan yang sukar sekalipun, Yesus sebagai gembala agung kita, dia sanggup memelihara saudara dan saya. Amin. Dalam uraian dan tulisan Raja Daud, dia hanya memberikan gambaran ini secara sistematika. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan suatu apapun. Kemudian ayat-ayat berikut dia tulis dan jelas sekali bagaimana rangkuman dari ayat ini. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita lihat apa yang kurang, dia cukupkan apa yang dibutuhkan. Dia bawa pada ketenangan. Dia berikan damai sejahtera dan seterusnya. Nah, sekarang kita sebagai umat Kristen dalam iman yang di dalam kita, yang kita miliki, percaya bahwa Yesus adalah gembala kita. Kalau nyawanya dia sudah korbankan untuk kita, masakan yang lain dia tidak berikan kepada kita. Amin. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Kenapa saudara? Coba kita kembali dalam Injil Yohanes pasal 10 itu. Kemudian kita baca undur satu ayat, ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata ini tidak kemudian memunculkan dalam pikiran kita, wah ikut Yesus kita berlimpah-limpah. Bukan.
Kita coba lihat dulu maksudnya dari kalimat ini. Dan supaya tidak salah, kita harus melihat dari aslinya, tulisan aslinya. Kata kelimpahan itu adalah kata yang bermakna keseimbangan. Nah, di dalam bahasa aslinya, kata hidup itu ada dua. Satu, bios. Bios adalah kata yang mengungkapkan sebuah pengertian kehidupan sementara ini. Kehidupan dalam dunia ini. Atau kalau dalam bahasa teologisnya, kehidupan imanen kita. Artinya, berapa lama kita hidup dalam keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini, itulah perjalanan hidup imanen kita yang dari hari ke hari hidup dengan iman kepada Tuhan. Itu bios. Tetapi ada kehidupan di balik hidup sementara ini, yaitu hidup kekal. Zoe. Amin. Coba kita lihat kepercayaan apa, kepercayaan mana yang bisa menjamin keduanya ini. Hanya ada pada Yesus. Dalam hidup kesementaraan kita ini, dari aspek bios, hidup sementara ini, hidup dalam kefanaan ini, kita dipelihara oleh Yesus. Dia cukupkan apa yang kita butuhkan. Dia jaga kita. Dia lindungi kita. Dia pelihara kita. Karena dia adalah gembala. Dan dikatakan gembala yang baik. Tetapi setelah nanti kehidupan sementara kita dalam dunia ini selesai, di balik hidup sementara ini ada hidup kekal. Dan itu pun hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Kita ingat ayat dalam Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu hebatnya, jelasnya hubungan kita dengan Tuhan hanya melalui iman. Ukuran penilaian Tuhan kepada kita bukan karena kita ini siapa, dari mana asalnya, status sosial kita itu gimana, berapa banyak kekayaan kita. Semua itu tidak menjadi ukuran penilaian dari Tuhan, tetapi iman kita itulah yang menjadi penentu layaknya atau tidak layak kita di hadapan Tuhan. Ingat, Alkitab berkata dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Jadi begitu hebatnya, begitu berharganya nilai iman saudara dan saya. Amen. Yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Iman yang datang dari firman Allah. Saya seringkali mengajarkan jemaat, jangan sampai kita seperti Paulus katakan, iman kita bersandar kepada hikmat manusia. Seolah iman kita kuat kalau orang itu yang berkhotbah. Iman kita kuat kalau dengar kesaksian orang ini. Iman itu datang dari mendengar firman Allah. Titik. Dan dalam surat Petrus, 1 Petrus 1 ayat 21, iman itu hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Dari firman Allah, dari firman Kristus, melahirkan iman kepada kita. Iman yang kita dapatkan dari firman Allah itu ditujukan juga kepada Allah dalam Yesus Kristus. Itu baru benar. Nah, ketika iman kita ini tegak lurus tertuju kepada Tuhan, kita lihat kedahsyatan kuasa Tuhan. Bukankah Yesus selalu berkata begini, jadilah menurut imanmu. Iman yang kita dapatkan dari mendengar firman Allah, iman yang kita miliki
imbangi dengan perbuatan supaya iman kita jangan mati. Iman yang sama arahkan kepada Yesus, maka apa yang kita doakan itu menjadi kenyataan. Karena kata Yesus, jadilah menurut iman. Itu sebabnya malam hari ini, kalau kita kembali kepada Mazmur 23, kita posisikan kita seperti Raja Daud, walaupun konteksnya berbeda, zamannya berbeda, tetapi kepada Allah yang sama kita percaya. Jadi karena Tuhan itu gembala kita di tengah-tengah pandemik COVID-19, kita tidak tahu kapan hal ini berakhir. Semua masih dalam misteri, tetapi iman kita tidak misteri. Amen. Iman kita jelas sekali. Amen. Kita diukur oleh Tuhan, kita layak di hadapan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan hanya dari kualitas iman kita, bukan dari apa-apa. Nah, ketika iman kita itu kita jaga hanya tertuju kepada Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan dahsyat dari Yesus yang adalah gembala kita. Gembala yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Dalam surat Roma pasal 8 menulis, kalau Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita, masakan yang lain Allah tidak berikan kepada kita. Itu sebabnya kepada semua pemirsa, semua yang menonton acara ini, jagalah iman kita, tetap setia kepada Tuhan, jangan beralih kepada apapun juga. Kadang-kadang kita dibingungkan. Iman Kristiani dikacaukan dengan banyak sekali cerita dan lain sebagainya. Banyak saudara. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi secara sederhana sekali saya katakan kepada saudara bahwa iman yang saudara miliki dan saya miliki, iman yang datang dari mendengar firman Allah, jaga kemurnian iman itu. Dan iman itu hanya tertuju kepada Yesus Kristus, Allah kita, dan gembala yang baik bagi kita sekalian. Interaksi kita dengan Tuhan hanya melalui iman itu. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan saat ini kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk lawatannya melalui firman Allah yang kita dengar. Dan yakinlah Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah mengingkari janjinya, dan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara saya. Pelihara imanmu, tetap setia kepada Tuhan dan tertuju kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami, saat ini kami datang lagi dalam doa kepadamu Tuhan. Kami menghadap Engkau dengan iman yang tertuju kepadamu. Begitu yakin kami akan Engkau Tuhan, karena tidak ada yang sama seperti Engkau, apalagi melebihi Engkau. Kami tidak menggunakan media apapun juga sebagai jembatan untuk menjembatani kami dengan Engkau, selain iman yang kami terima dari firman Allah yang kami dengar. Iman itu kami jaga dan kami arahkan kepada Yesus Tuhan penolong kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami umat-umat-Mu. Bedakan kami dengan orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Dan iman kami tetap tertuju kepada Tuhan, supaya Engkau menggenapkan rencana dan janji-Mu bagi kami Tuhan. Hanya dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Lawati semua yang menonton acara ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Engkau lawati, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Yehova Rafa, penyembuh yang ajaib. Amen, Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, Amen. yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Peliharalah kami sebagai domba-domba. Jagalah kami, lindungilah kami Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit mara bahaya, khususnya jangkauan virus corona ini. Bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Baik yang ada di dalam negeri maupun jemaat yang di luar negeri. Lindungi mereka semua. Dalam kemurahan-Mu kami jalani hidup iman yang kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Untuk hal ini kami serahkan semua kepada Tuhan yang menjadi Gembala Agung bagi kami sekalian, pemelihara yang setia. Ampuni dosa dan salah kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.